Mas'alatun fil wajibi wal harami al mukhayyaraini. Ini sebuah masalah pada pembahasan perkara yang wajib dan perkara yang haram al mukhayyaraini yang dipilihkan. Kedua-duanya dalam artian punya hak pilih, tidak tertakyin pada salah satu daripada beberapa perkara. Al-amru bi ahadi asya'a, bermula perintah dengan mengerjakan salah satu daripada beberapa perkara-perkara muayyanatin, perkara-perkara tersebut yang ditakyinkan, kama fi kafaratil yamini, sebagaimana pada masalah kafarat sumpah. Jadi seseorang andai kata dia bersumpah dan dia melanggar sumpahnya, maka dia wajib mengerjakan salah satu daripada beberapa kafarat sumpah. Yang kafarat sumpah tersebut merupakan manakala ialah dengan cara memberikan makanan kepada orang miskin, atau memberikan membebaskan budak, ataupun puasa 3 hari berturut-turut. Jadi 3 perkara tersebut merupakan kafarat daripada sumpah. Yang diperintahkan ialah salah satu, karena bentuknya ialah pilihan, bukan tertib tapi khiyar, pilihan. Jadi ketika diperintahkan dengan salah satu daripada beberapa perkara, contohnya pada kafarat sumpah tadi, yujibuhu ayil ahadu mubhaman, itu mewajibkan dianya sumpah, dianya perintah akan salah satu. Yujibuhu ayil ahada, dia mewajibkan ianya perintah akan salah satu. Jadi ketika diperintahkan dengan beberapa perkara, tapi dengan cara khiyar, dengan cara pilih, maka untuk melepaskan, contohnya kafarat sumpah tadi, itu untuk melepaskan dia daripada kafarat sumpah, daripada melanggar sumpah tersebut, dia memada cukuplah dengan mengerjakan salah satu daripada 3 macam tadi. Jadi bukan semua, karena bentuknya ialah mukhayyar, diberikan hak pilih. Tapi salah satu tersebut mubhaman, hal keadaan ianya salah satu itu yang mubham. Dalam artian di ketika datangnya perintah, maka salah satu yang melepaskan seseorang daripada tanggungan kewajiban dikarenakan dia melanggar sumpah, itu hanya satu daripada 3 tersebut. Tapi satu tersebut mubham, tidak diketahuikan yang mana, apakah memberi makanan kepada fakir miskin, ataupun membebaskan budak, ataupun ialah puasa 3 hari berturut-turut. Yang intinya salah satu dia kerjakan saja, maka dia sudah terbebas daripada langgaran sumpahnya. Indana, menurut kita, ialah golongan Asy'ariyah. Wa huwal qadrul mushtaraku bainaha fi dhimni ayyi muayyanin minha, dan bermula dia salah satu yang melepaskan si pelanggar sumpah tersebut daripada beban melanggar sumpahnya, itulah satu kadar yang bersyarikat di antaranya segala asya', yang kadar tersebut di dalam kandungan serimana satu yang muayyan daripada beberapa asya' tersebut. Dalam artian itulah seperti tadi disampaikan bahawa seseorang ketika dia melanggar sumpahnya, maka dia berkewajiban mengerjakan salah satu daripada 3 perkara tadi: beri makan fakir miskin, puasa 3 hari berturut-turut, ataupun ialah membebaskan budak. Maka salah satu saja dia kerjakan, satu tersebut telah merupakan kadar yang mustarak daripada 3 perkara. Di yang mana pun salah satu yang dia kerjakan, maka dia terbebaslah daripada
langgaran sumpahnya. Wa qila yujibuhu muayyanan indallahi ta'ala. Dan dikatakan qil, mewajibkan ianya amar akan salah satu hal keadaan ia salah satu itu yang ditakyinkan di sisi Allah Ta'ala. Jadi menurut qila, jika seorang melanggar sumpahnya, maka yang tertakyin indallah untuk dia terlepas daripada langgaran sumpahnya telah ada. Terserah yang mana yang tertakyin indallah. Itu menurut qila. Sedangkan menurut indana Asy'ariyah tadi, tiada satu pun yang tertakyin indallah. Apapun yang dia kerjakan maka dia terlepas salah satu tersebut. Apapun salah satu yang dia kerjakan maka dia terlepas. Sedangkan menurut qila, yang tertakyin indallah daripada salah satu tiga perkara kafarat sumpah tadi contohnya, ada yang tertakyin indallah, ada yang tertakyin. Maka fa in fa'ala, kata qila, fa in fa'ala al-mukallaful muayyana fadzaka. Maka jika mengerjakan si mukallaf akan perkara yang tertakyin indallah, fadzaka, maka bermula demikian itu yang zahir. Jadi andai kata memang yang dia kerjakan itulah yang tertakyin indallah, kebetulan yang dia kerjakan memang cocok dengan yang muayyan indallah, maka dia telah jelas bahawa lepaslah sumpah, langgaran sumpahnya dengan mengerjakan yang muayyan indallah. Contoh andai kata yang muayyan indallah ialah membebaskan budak. Kebetulan dia pun memang mengerjakan membebaskan budak. Maka jelaslah dia terbebas daripada langgaran sumpahnya dengan mengerjakan yang muayyan indallah. Tapi andai kata yang dia kerjakan bukan muayyan indallah, maka au fa'ala ghairahu minha saqata bi fi'lihil wajibah. Ataupun mengerjakan ia si mukallaf akan yang lain daripada muayyan indallah. Contoh dia kerjakan ialah puasa 3 hari. Puasa 3 hari kerana bentuknya amar mukhayyar tadi. Dia kerjakan rupanya bukan yang muayyan indallah. Kita takdirkan yang muayyan indallah ialah bebaskan budak, tapi dia kerjakan puasa berturut-turut 3 hari. Niscaya saqata, gugurlah dianya si mukallaf dengan sebab mengerjakan ianya si mukallaf akan perkara yang wajib. Dia juga bebas daripada langgaran sumpah, tapi bebas langgaran sumpah bukan karena mengerjakan yang muayyan indallah, tapi karena mengerjakan perkara yang wajib. Apa yang wajib? Wajib bagi dia ialah mengerjakan kafarat sumpah. Itu kewajiban dia. Karena perintah ialah ketika dia langgar sumpah, maka dia wajib kerjakan kafarat sumpah. Di kewajiban dia sudah kerjakan, walaupun kewajiban yang dia kerjakan bukanlah yang muayyan indallah. Dia juga bebas. Arti intinya antara indana dan qila perbedaannya ialah ada muayyan dan ada yang bukan muayyan. Menurut indana tidak ada muayyan indallah. Yang manapun dikerjakan maka dia bebas dari langgarannya. Menurut qila ada muayyan salah satunya daripada 3 tersebut, ada muayyan indallah. Tapi salah satu yang dia kerjakan daripada 3 tetap bebas, cuman bedanya saja andai kata yang dia kerjakan memang cocok dengan muayyan indallah, maka nilainya lebih plus. Jika tidak, maka ya bebas dari segi dia mengerjakan perkara yang wajib saja. Intinya sama-sama dia terbebas andai kata dia mengerjakan salah satu. Jadi beda pada ada muayyan indallah dan tidak saja antara qila dengan indana. Wa qila yujibuhu kadzalika, dan kata qil yang kedua mewajibkan ia amar akan salah satu kadzalika. Apa kadzalika? Ada juga salah satu yang muayyan indallah. Tapi beda antara qila ini dengan qila yang di atas. Bedanya kalau qila di atas muayyan indallah telah tentu. Contoh kita takdirkan tadi ialah bebaskan budak. Sedangkan menurut qila yang ini, wa huwa ma yakhtaruhul mukallafu,
dan bermula dia salah satu yang muayyan indallah, itulah yang memilih akan ianya oleh si mukallaf. Apa yang dipilih oleh si mukallaf dalam membebaskan langgaran sumpah dia, itulah muayyan indallah untuk dia. Walaupun tidak semua mukallaf lain, andai kata ada orang lain yang melanggar sumpah, beda yang dia pilih. Di masing-masing orang, siapapun yang melanggar sumpah dan dia kerjakan salah satu daripada 3 perkara, maka salah satu yang mereka kerjakan itulah muayyan indallah untuk mereka tiap-tiap. Itu beda dengan khilaf di atas. Bi an alimallahu minhu annahu la yakhtaru siwahu wa ini ikhtalafa bi ikhtiyaril mukallafina, dengan bahwa mengetahui oleh Allah daripada si mukallaf tersebut akan sesungguhnya si mukallaf itu tidak memilih dianya si mukallaf akan yang lain daripadanya ma yakhtaruhu tadi. Jadi alasan qila kenapa mukhayyar muayyan indallah itulah yang mukhtar daripada tiap-tiap mukallaf, karena Allah telah mengetahui, telah takluk daripada ilmu azali Allah Ta'ala suluhi tanjizi kadim, bahawa dia memang tidak akan memilih yang lain daripada yang dia kerjakan, maka muayyan indallah untuknya itulah yang dia pilih. Wa in ikhtalafa, walaupun berbeda-bedalah dianya muayyan indallah dengan sebab pilihan daripada para mukallaf. Jadi beda-beda para mukallaf yang melanggar sumpah dan mengerjakan langgarannya, maka berbeda-bedalah muayyan indallah, tergantung masing-masing mereka. Itu beda qila yang kedua dengan yang pertama. Wa qila, dan kata qil yang ketiga, yujibuhul kulla, mewajibkan ianya amar akan tiap-tiap. Di ketika diperintahkan untuk bebaskan langgaran sumpah dengan mengerjakan 3 perkara, salah satu daripada 3, maka takluk wajib ialah pada keseluruhan 3 tersebut, pada bebaskan budak, pada beri makanan, pada puasa 3 hari. Jadi semua takluk. Maka fayusabu bi fi'liha sawaba wajibatin, maka diberi pahalakan akan si mukallaf dengan sebab mengerjakan keseluruhan 3 perkara asya tadi akan pahala segala yang wajib-wajib. Jadi beda qila ini dengan 3 pendapat yang di atas. 3 pendapat di atas mengatakan andai kata dia telah mengerjakan salah satu saja, maka dia sudah bebas daripada langgaran sumpahnya. Dan andai kata dia mengerjakan kali kedua, maka pekerjaan kali kedua tersebut bukanlah bentuk pekerjaan wajib. Contoh dia memilih ialah untuk puasa 3 hari. Maka dengan dia puasa 3 hari berturut-turut, maka dia sudah bebas daripada langgaran sumpahnya. Kemudian andai kata dia mengerjakan bebaskan budak, maka dia kerjakan bebas budak bukanlah mendapat pahala wajib. Tidak lagi, karena dia sudah bebas daripada langgaran sumpah. Sedangkan menurut qila yang ketiga ini, di ketika dia kerjakan ketiga-tiganya, andai kata dia kerjakan ketiga-tiganya, bebaskan budak iya, beri makanan fakir miskin juga iya, puasa juga iya, maka ketiga-tiga tersebut dia mendapatkan pahala wajib. Pahala wajib. Berarti tetap berfaedah andai kata dia mengerjakan kali kedua. Sudah dia bebaskan budak, dia puasa lagi, dia juga dapat pahala wajib lagi. Sama pahala wajibnya. Itu beda dengan pendapat yang di atas. Pendapat di atas juga sudah mengerjakan salah satu, ya bebas. Kerjakan yang kedua tidak dapat pahala wajib lagi. Demikian juga yu'aqabu bi tarkiha iqaba tarki wajibatin, dan disiksakan akan si mukallaf dengan meninggalkan ketiga-tiga asya tersebut akan siksaan meninggalkan perkara yang wajib. Itu bedanya. Di pendapat yang di atas, jika sudah mengerjakan salah satu, yang duanya lagi enggak dikerjakan juga enggak apa-apa.
Dan andai kata pendapat tiga di atas, indana, qila pertama, qila kedua, seseorang tidak mengerjakan salah satu pun, dia tidak mengerjakan apapun daripada yang tiga, sudah dia langgar sumpah tapi dia tidak mengerjakan kafarat sumpah, dia tetap mendapat dosa satu, itulah dosa meninggalkan wajib. Sedangkan menurut qila yang ketiga ini, ketika dia tidak mengerjakan salah satu pun, maka dia mendapatkan 3 macam dosa meninggalkan wajib. 3 macam. Itu beda dengan pendapat yang di atas. Sedangkan andai kata dia kerjakan salah satu saja, wa yasqutul kullu al-wajibu biwahidin minha, dan gugurlah tiap-tiap kewajiban daripada 3 perkara, tiap-tiap yang wajib dengan sebab mengerjakan yang satu saja daripadanya asya' tersebut. Dia kerjakan bebaskan budak saja, maka gugurlah kewajiban dia untuk mengerjakan langgaran sumpah. Jadi cuman beda tadi ialah pada masalah mendapat 3 macam pahala wajib ataupun mendapat 3 macam siksaan meninggalkan kewajiban. Itu saja beda qila ini dengan 3 pendapat di atas. Jadi ketika dia kerjakan satu saja, maka yang lainnya juga gugur. Di annal amra ta'allaqa bi kullin minha bi khususihi ala wajhil iktifai bi wahidin minha. Karena sesungguhnya amar, perintah, itu telah ta'alluq dianya perintah dengan tiap-tiap daripada asya'. Ketika datang perintah untuk kerjakan kafarat sumpah, maka amar tersebut ta'alluq pada tiap-tiap yang 3. Ta'alluq amar pada bebaskan budak, ta'alluq amar pada puasa, ta'alluq amar pada berikan makanan orang miskin. Semua ta'alluq. Tapi dengan khusus tiap-tiap. Itulah dengan tiap-tiap yang satu. Bikhususihi, dengan khususnya tiap-tiap yang satu. Ala wajhin, tapi di atas bentuk memada dengan yang satu daripadanya asya'. Ini memang amar ta'alluq kepada 3, tapi dengan kerjakan satu saja iktifa, memada untuk gugurkan talab. Itu kata qila. Jadi ada 4 macam pendapat. Qulna, kita katakan, maksud kita indana Asy'ariyah, in sulima zalika, jika diterimakan akan demikian, jika kita terimakan alasan daripada si qila yang terakhir tadi, yang dia katakan ialah annal amra ta'allaqa, itu alasan dia tadi. Dia katakan bahwa amar ta'alluq pada tiap-tiap yang 3 bikhususi, tapi memada kerjakan salah satu, itu kata dia. Jika kita terimakan alasan dia, kita pegang alasan si qila tersebut, la yalzimu minhu wujubul kullul murattabu alaihi dzalika, tidak lazimlah daripadanya demikian oleh wajib tiap-tiap yang ditertibkan di atasnya tiap-tiap akan demikian. Maksudnya apa juga fungsi jika memang mengerjakan salah satu memada, apa juga fungsi bahwa ta'alluq wajib kullun tadi. Karena permulaan kata-kata qila tadi apa? Yujibuhul kullu, mewajibkan ia amar kulla, akan seluruh, kerjakan seluruh. Untuk apa juga fungsi kerjakan seluruh? Bahkan dia katakan diberikan pahala wajib jika 3-tiganya dikerjakan. Sedangkan pada ujungnya dia qila katakan kerjakan salah satu saja memada, maka tidak cocok di antara permulaan daripada ucapan qila dengan ujung ucapan beliau. Di pertama dia katakan wajib kullu, seluruhnya, tapi di ketika kerjakan salah satu memada juga. Jadi fungsinya apa? Kan bertentangan di antara dua pendapat dia. Itu nampak kelemahan qila tersebut di situ. Wal qaulul akhiru wa tsani lil mu'tazilati,
dan bermula pendapat yang terakhir, itulah qila yujibuhul kullu, dengan yang pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua itulah qila yujibuhu kadzalika atau yujibuhu muayyan indallah. Itu merupakan lil Mu'tazilah, itu pendapat golongan Mu'tazilah. Fahum muttafiquna ala nafi ijabi wahidin minha. Maka bermula mereka Mu'tazilah itu sepakat mereka di atas menafikan, mewajibkan yang satu daripada asya. Di pendapat khilaf yang pertama tadi, khilaf pertama, setelah pendapat yang kedua, setelah khilaf pertama mengatakan yang wajib ialah muayyan indallah. Jadi tidak tahu kita, hanya Allah yang tahu. Jadi mereka tidak mau mewajibkan salah satu. Demikian juga khilaf yang terakhir, dia mengatakan wajib seluruh, bukan salah satu. Itu Mu'tazilah. Karena fihim tahrimahu kama sayaji'u, sebagaimana yang menafikan oleh mereka Mu'tazilah akan mengharamkan salah satu, sebagaimana yang selagi akan datang nanti akan ada muqabalah daripada surah ini. Di ke depan nanti tentang pengharaman salah satu, mereka juga menafikan, mereka tidak mau mengharamkan salah satu. Ini sama daripada bahasa yang ke depan nanti. Alasannya lima qalu, karena yang telah berpendapat oleh mereka Mu'tazilah min anna ijaba syai'i au tahrimahu lima fi tarkihi au fi'lihi minal mufsidatil lati yudrikuhal aqlu. Itu alasan mereka. Di pedoman mereka ada akal. Di alasan mereka daripada sesungguh mewajibkan sesuatu ataupun mengharamkan sesuatu. Alasannya ialah lima fi tarkihi, karena pada meninggalkan sesuatu pada surah hijab, ataupun pada mengerjakan sesuatu pada surah tahrim. Di ijab syai', maka pada tinggalkan syai', ataupun tahrim syai', maka pada mengerjakan syai' itu daripada ada suatu kefasidan, kerusakan, mufsidah allati, yang diidrak akannya oleh akal. Jadi di ketika ni kata Mu'tazilah, di ketika diwajibkan sesuatu, perkara, maka mafhumnya ialah pada meninggalkan syai' tersebut, itu ada mufsidah. Demikian juga di ketika diharamkan sesuatu, maka mafhumnya kata Mu'tazilah pada mengerjakannya syai' tersebut ada mufsidah. Mufsidah tersebut akal yang tukang idrak. Jadi mereka tidak butuh kepada syarak, akal yang tukang idrak. Wa innama yudrikuha fil muayyan, dan hanya saja diidrakkan akan ianya mufsidah, diidrak oleh akal akan mufsidah tersebut pada perkara yang muayyan indallah. Sedangkan muayyan indallah tidak diketahuikan. Jika yang wajibnya, yang muayyan indallah ialah bebaskan budak contohnya tadi, maka mufsidahnya ialah pada tidak bebaskan budak. Walaupun tidak bebaskan budak tersebut, bentuknya ialah beri makan fakir miskin, puasa 3 hari berturut-turut, itu tetap ialah mufsidah menurut si qila. Kan aneh itu. Di idrak akal ialah pada si muayyan, di situ letaknya mufsidah. Demikian juga pada haram sesuatu. Jadi ketika diharamkan salah satu, maka yang haram indallah mana? Maka kebalikan yang haram indallah itulah yang mufsidahnya. Jadi intinya tidak diketahui. Itu menurut pendapat Mu'tazilah. Sedangkan wasalisu yusama qaulut tarajim, dan bermula qaul yang ketiga, pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga itulah qila yujibuhu kadzalika.
itu dinamakan akannya pendapat yang ketiga akan qaul tarajim. Masuk qaul tarajim, qaul yang lempar sana lempar sini, ini arti tarajim. Lah artinya Asy'ariyah mereka tidak mengakui itu golongan Asy'ariyah. Mereka mengatakan itu golongan Mu'tazilah, pendapat ketiga ini. Si Mu'tazilah juga demikian. Mereka tidak mengakui bahwa golongan yang qaul yang ketiga ini itu golongan mereka. Mereka katakan mereka golongan Asy'ariyah. Di qaul yang tidak diterima oleh dua golongan. Artinya Asy'ariyah tidak mengakui dia golongan Asy'ariyah, Mu'tazilah pun tidak. Itulah alasannya li'anna kullan minal asy'ariyati wal mu'tazilati tunsibuhu ilal ukhra. Karena sesungguh tiap-tiap daripada golongan Asy'ariyah dan golongan Mu'tazilah itu menisbahkan oleh tiap-tiap akannya qaul yang ketiga kepada yang lain. Dalam artian Asy'ariyah mengatakan qaul yang ketiga ini Mu'tazilah, Mu'tazilah juga demikian mengatakan qaul yang ketiga ini Asy'ariyah. Maka fattafaqal fariqani ala butlanih. Maka sepakatlah dua golongan Mu'tazilah dan Asy'ariyah di atas batalnya pendapat yang ketiga, di pendapat yang tidak ada sumber sama dengan, tidak ada pegangan ya.